Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, belakangan ini maraknya informasi tentang pendataan tenaga honor pada instansi pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah. Nah, hari ini kita akan membahas perihal tersebut, adanya pendataan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah masih berlangsung di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun di daerah. Nah, pendataan tenaga honorer di instansi pemerintah oleh PPK dilakukan paling lambat pada tanggal 30 September 2022. Nah, di sini dijelaskan paling lambat pendataan yang dilakukan adalah pada tanggal 30 September tahun 2022. Kemudian Kemenpan RB telah menjelaskan mengenai tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya dari pendataan tenaga honorer atau non-ASN. Di sini Kemenpan RB akan menjelaskan tujuan dari pendataan tenaga honorer dan non-ASN. Selain itu, kuota CPNS dan P3K juga resmi ditambahkan oleh Kemenpan RB untuk tenaga honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah. Melalui surat edaran yang dirilis pada tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Dalam isi surat edaran mengenai pendataan tenaga honorer, dijelaskan persyaratan pendataan tenaga honorer untuk nantinya dilakukan pemetaan terkait potensi tenaga honorer. Nah, di sini dijelaskan ya, pemetaan terkait potensi tenaga honorer. Nah, dalam hal ini artinya pendataan tenaga honorer bukanlah untuk pengangkatan pegawai non-ASN menjadi ASN. Nah, di sini sudah jelas ya. Pendataan tenaga honorer bukan untuk pengangkatan pegawai non-ASN menjadi ASN, melainkan hanya untuk pemetaan. Nah, di sini dijelaskan hanya untuk pemetaan. Diketahui melalui surat edaran Kemenpan RB yang terbaru yang dibuat untuk menindaklanjuti penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Selain itu, pada surat edaran terbaru tersebut juga menjelaskan bahwasanya pada instansi pemerintah hanya ada dua jenis kepegawaian. Ini ada dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Dalam hal ini, PPK juga diminta untuk segera melakukan pendataan sebagaimana yang telah diarahkan oleh Kemenpan RB. Nah, pendataan pegawai non-ASN diharapkan bisa menyiapkan beberapa data, ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada nama, kedua tanggal lahir, ketiga kualifikasi pendidikan, yang keempat kelompok pekerjaan, yang kelima pekerjaan, yang keenam mulai bekerja, yang ketujuh usia, yang kedelapan pengangkatan, yang kesembilan SK, yang kesepuluh akun pembayaran. Nah, untuk akun pembayaran yang berkaitan dengan pendataan tenaga honorer yaitu kode akun 51. Di mana pada kode tersebut untuk belanja penyelenggaraan pemerintah pusat dan belanja pegawai. Kemudian untuk kode akun 52
yang diperuntukkan belanja barang atau pengeluaran uang untuk pembelian barang atau jasa. Selanjutnya, untuk kode akun 53 yang diperuntukkan pembayaran atas perolehan aset atau belanja modal. Sementara bagi tenaga honorer yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan dalam pemetaan, maka dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti CPNS dan P3K di tahun 2022. Pada dasarnya, tujuan dari pendataan tenaga honor adalah untuk memetakan potensi ASN yang dapat menjadi pegawai P3K dan PNS. Ya, di sini sudah jelas tujuan dari pendataan tenaga honorer adalah untuk memetakan potensi non-ASN yang dapat menjadi pegawai P3K dan PNS. Tentunya dengan mengikuti persyaratan dan juga prosedur yang berlaku sebagaimana kebijakan Kemenpan RB. Di sisi lain, Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Aba Subagja mengatakan bahwasanya formasi untuk CPNS dan P3K guru dan non-guru untuk di tahun anggaran 2022 ada sebanyak 1.200.429 formasi ya. Kemudian diketahui angka yang diinfokan oleh pihak Kemenpan RB tersebut mengalami pertambahan kuota ASN sebanyak 1.086.128 yang diperuntukkan bagi P3K dari pusat maupun daerah. Dalam hal tersebut, untuk formasi guru, pada formasi PPK guru, CPNS dan juga non-guru di tahun 2022 untuk jabatan guru ada sebanyak 50.000. Sebagai informasi, pada pelaksanaan pendataan tenaga honorer di tahun 2022 ini terdapat sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah yakni permanen dan temporer. Untuk permanen yang dimaksud adalah PNS. Sementara untuk temporer yaitu P3K. Di samping itu juga terdapat tenaga outsourcing seperti tenaga kebersihan, satuan pengamanan, dan juga pengemudi. Hal tersebut berlaku bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi untuk ikut pendataan tenaga honorer. Nah, di sini sudah jelaskan hal tersebut berlaku bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan untuk ikut pendataan tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu, terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Dan juga Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.